Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Kusnadi, dan sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dan tantangan-tantangannya. Lalu apa saja praktek-prakteknya? Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bagian dalam perusahaan yang bertujuan untuk merekrut orang lain untuk dapat bergabung ke perusahaan dengan berbagai kebutuhan. Divisi ini yang mengelola dan menyediakan pengetahuan tentang perusahaan. Selain itu, divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan menerapkan seluruh nilai dan budaya perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang solid. Divisi ini memiliki tujuan untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik. Berjalan tanpa arah akan membuat sebuah perusahaan tersesat. Dengan mengetahui apa saja tujuan manajemen perusahaan pada umumnya, kita dapat lebih mudah menentukan apa yang ingin perusahaan capai. Beberapa tantangan divisi ini yaitu nomor 1, untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Dan yang kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Dan nomor 3, memberikan aturan kerja yang efektivitas dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Dan nomor 4, untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskan sehingga mampu bergerak dan dengan irama yang sama demi mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan perusahaan. Dan yang kelima, untuk membantu para manajer fungsional dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Lalu beberapa praktik dalam perusahaan diantaranya adalah 1, internal career opportunities. Maksud saya training sistem formal, yaitu berhubungan dengan pelatihan terhadap karyawan. Pelatihannya ini bisa secara luas atau mengacu pada skill tertentu yang harus dikuasai. Dan yang kedua, sistem penilaian kinerja yang didasarkan pada hasil kerja ataupun perilaku di dalam kerja ini bisa mendorong efektivitas kinerja seseorang. Dan yang ketiga, employment security, yaitu sejauh mana pemberi kerja memberikan jaminan kerja bagi karyawan akan memberikan banyak implikasi strategik. Walaupun dalam kondisi seperti ini yang berkemungkinan untuk di PHK atau lain sebagainya. Dan yang keempat, job definition. Pendefinisian jabatan yang jelas akan membantu karyawan memahami tugas dan fungsinya secara baik sehingga dapat dipastikan bahwa karyawan tidak melakukan aktivitas baik sehingga dapat dipastikan bahwa karyawan tidak melakukan aktivitas pekerjaan yang tidak terkait dengan fungsi dan tugasnya. Pendefinisian uraian jabatan secara jelas dengan individual action. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.